Siap, siap. Ini mungkin dari awal cerita aja. Iya, betul. Oke. Saya lahir di Bandung pada tanggal 26 Agustus tahun 1963. Saya pendidikan saya SD, emang ini acak-acak nih. Oh. SD saya di Bandung, SMP saya di Purworejo, terus SMA sampai S1 ada di Jakarta. Pertama saya masuk ke PNS, saya awalnya pada tahun 1804 saya masuk di Departemen Koperasi, dan pada tahun 2001 adanya pengibahan pegawai departemen ke Pemda. Ini saya alhamdulillah saya masuk ke Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Pertama masuk jadi seorang anggota pemadam kebakaran. Terus juga saya ngalamin jadi seorang supir, juga ngalamin jadi seorang bendahara, danton, dari danton dulu saya danton sampai ke sektor Tambora. Ke sektor katanya yang daerah paling rawan kebakaran. Paling rawan banget mereka. Jakarta ya, bahkan bukan sana, saya Indonesia ya. Benar-benar. Saya ada di sana ada 4-7 tahun, dan alhamdulillah baru 2 tahun ini saya di seksi pengendali. Sangat berterima kasih sekali sama Dinas Penanggulangan Kebakaran. Alhamdulillah walaupun saya orang pindahan, saya dikasih kepercayaan, terus kasih kepercayaan, super kepercayaan, sampai sekarang saya dikasih jabatan sebagai seksi pengendali. Mungkin kalau untuk Tambora hampir semua wilayah ya. Tambora itu ada 11 kelurahan, itu hampir semua rata daerah rawan kebakaran. Salah satu wilayah ada di Malaka yang termasuk di Tekanan. Dan itu hampir setiap kejadian di Tambora waktu itu bukan lagi hitungan 1 rumah 2 rumah, bisa 2 RT, bahkan mungkin 2 RW itu di sana. Waktu zaman masih di tahun 2014-an lah ya. Saya waktu itu punya keyakinan juga, ini begitu ini daerah padat yang penduduknya cukup padat, saya yakin minat masyarakat untuk mengamankan Tambora pun cukup banyak. Dari sana saya mulai bergerak, termasuk mungkin tanpa pengetahuan teman-teman dari anggota Damkar Tambora. Saya nyetak kartu nama itu sampai ada 5, itu saya sampaikan ke rumah-rumah, karena memang begitu kita mau komunikasi sama warga juga nggak gampang di Tambora, karena ya mungkin hawanya curiga lah, ada pejabat sana curiga kita mau ngotok aja mungkin ya langsung dibuka. Kita inisiatif kita bikin kartu nama yang isinya nomor telepon Damkar Tambora. Itu saya selipin dari rumah ke rumah, mungkin anggota saya aja nggak ada yang tahu. Saya jalan ke sana, tujuannya sendiri cuma, tujuannya cuma biar masyarakat kenal sama Damkar Tambora. Akhirnya berkembang kesininya, termasuk adanya pusat informasi kebakaran, adanya pos Jembes, akhirnya saling menunjang. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini itu Tambora itu mungkin termasuk kawasan yang paling aman ke Jakarta Barat malah. Kayaknya nggak ada yang terlalu penting lah, cuma mungkin yang bisa sekarang ada manfaatnya buat wilayah Tambora. Bahkan ya kalau menurut saya salah satu yang membuat Tambora itu lebih aman itu mungkin adanya pos jembatan besi, pos swadaya Damkar dan masyarakat ya, dan masyarakat jembatan besi yang membangun pos swadaya ya. Akhirnya dari frekuensi kebakaran setiap tahunnya itu perubahan cukup berubah, baik tingkat kebakarannya maupun kerugiannya di masyarakat dan kebakaran. Berarti selama waktu pas komandan menjabat itu ya, siap. turun juga ketika lagi jadi piket atau lepas piket, turun juga Nan? Siap. Terjun berapa hari tuh Nan?
Bukan, mungkin kalau dihitung itu berapa hari, mungkin tahunan malah. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di Tambora, karena memang kayak begitu saya di Tambora itu kayak ada titipan khusus, ada pesan khusus dari pimpinan gimana menciptakan Tambora itu lebih aman. Bahkan waktu itu usahakan kamu ciptakan Tambora struktur bisa bercontoh, bukan aja di KI tapi contoh buat se-Indonesia. Itu jadi ada pesan khusus waktu zaman Kadinas. Makanya saya agak termasuk cukup lama di Tambora, saya bertahan mungkin hampir 7 tahun saya di sana. 7 tahun. Iya, dia menciptakan Tambora ya mungkin kayak sekarang lah ya. Alhamdulillah sekarang kebetulan yang pelanjutnya Pak Sarip juga yang masih muda, masih semangatnya masih tinggi. Mudah-mudahan kesana jadi bukan lagi yang kedua, malah jadi yang paling aman sejak Jakarta Barat. Kalau lihat dari geografisnya di Tambora, sebenarnya harusnya Tambora itu lebih aman. Kenapa dibilang lebih aman? Walaupun di sana bangunan-bangunan semi permanennya juga banyak, cuma dukungan sumber air di sana juga cukup bagus. Hampir wilayah Tambora itu ada dikelilingi beberapa sumber air, misalnya kali-kali besar, yang itu bisa buat seluruh kita. Kita hampir itu ya. Terus posisi pos itu juga ada sangat strategis. Ada dari Tambora bisa ada kejadian kali Anyar sama jembatan besi, coba dari pos Angke, pos jembatan besi, dari pos Sintang. Kalau masyarakatnya itu cepat lapor, insya Allah nggak mungkin gede. Ya berkat sosialisasi itu tadi ya Nen ya. Sampai saat ini kita hampir semua sektor rutinitas kita mengadakan sosialisasi ya, yang awalnya untuk pencegahan penyebaran COVID, tapi di situ terselip ada pencegahan kebakaran. Hubungan dengan masa pandemi ini kan kita gak diperkenankan untuk tatap muka dengan warga. Betul. Akhirnya kita memanfaatkan sarana yang ada di masyarakat, termasuk sound system masjid maupun tempat ibadah yang lainnya. Termasuk unit kita juga unit roda 4 maupun roda 2 yang ada speakernya kita manfaatkan dengan kegiatan woro-woro. Itu salah satu juga bentuk sosialisasi ke masyarakat ya. Insya Allah pas awal-awal tahun pandemi ini 2020 ya, 2020 itu frekuensi kebakaran di Jakarta Barat agak sedikit menurun, bahkan sampai 20% lah, 20% menurun. Mungkin itu juga pengaruh dari kita yang seringnya woro-woro di masjid maupun di jalanan, karena itu hampir targetnya itu satu sektor 2 titik lah. Ya kalau 8 sektor berarti 16 kali sekian hari. Ya cukup banyak, bahkan hampir tiap hari ya itu prioritas. Kita mohon izin banget, kayak mau nanya dari Kilas Balik tuh kayak titik terendah tuh Pak Eko tuh pasti ada kan gitu. Itu tuh pada saat di posisi apa sih Pak Eko? Sebenarnya titik terendah itu waktu zaman peralihan, saya dari pindahan dari departemen koperasi ke Pemadam. Itu kan tempat saya dong, bahkan mungkin sebagian teman-teman saya banyak yang kolab bahkan sampai keluar dari dinas Pemadam. Cuma saya alhamdulillah ada berkat dukungan istri yang memberitahukan bahwa coba Bapak tengok ke jembatan maaf ini agak aneh, nggak apa-apa Pak. Bahwa di sana banyak orang yang mau nyari kerja. Coba boleh minta tisu dong? Nggak usah. Nggak apa. Itu mereka udah niat dari rumah niat kerja. Rupanya sampai sana pun itu sampai di pinggir jembatan itu bisa 2 hari 3 hari nggak ada pendapatan. Sedangkan Bapak begitu masuk ke kantor, insya Allah tanggal 1 dapat gajian. Perubahan itu sangat dibutuhkan untuk setiap orang. Jadi jangan ada lagi namanya jenjang aman, jenjang nyaman. Itu justru malah jadi orang itu nggak berkembang. Dari kasus yang tadinya tidak nyaman itu saya nikmatin, saya tekunin, dan saya janji sama keluarga saya bahwa bagaimana caranya saya tetap berusaha untuk mengikuti aturan main, jangan sampai keluarga saya kelaparan. Dan itu
bisa nikmat terus. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan itu ada kepercayaan pimpinan, saya sampai diangkat jadi bendahara, jadi komandan regu, jadi komandan peleton sampai ke sektor Tambora, dan sekarang terakhir ada di seksi pengendali. Saya mau berkeyakinan bahwa mereka harusnya lebih hebat daripada saya. Saya bilang, awal saya masuk ke pegawai negeri cuma ijazah SMP yang pangkat waktu itu cuma 1C, dan standar gaji pun sangat-sangat rendah, cuma 36.000 sekian, 36.200 nggak salah. Jadi jauh daripada cukup. Akhirnya kalau dilihat dari teman-teman sekarang, apalagi sampai PJLP pun gaji udah cukup lumayan. Cuma mungkin yang masih tolong dinikmatin aja, karena memang waktunya juga ada, nikmatin dan syukurin. Insya Allah kesana juga ntar ketemu jalan. Jalanin semua perintah pimpinan, karena memang semua juga alurnya tuh dari sana. Justru ada sebagian orang mungkin kalau di perintah pimpinan agak nolak, padahal itu justru sebaliknya. Begitu pimpinan memerintah seseorang, berarti dia si pimpinan ngasih kepercayaan sama orang yang bersangkutan. Jadi bukan membebani si anggota itu. Berarti memberi kepercayaan. Itu ada memberi kepercayaan ke orang, atau nggak dipercaya nggak mungkin disuruh pimpinan. Jadi itu nikmatin dan jalanin. Bahkan tadi saya sempat ada hapus dari rekan-rekan kasih, bahkan termasuk ke dinas, bahwa yang ada kebanggaan dari mereka, yang bikin saya bisa kayak gini, mungkin itu cepat menanggapi setiap kejadian. Ya mudah-mudahan di teman-teman juga sama, setiap ada perintah dari pimpinan laksanakan dengan baik dan benar. Kebanggaan menjadi petugas pemadam kebakaran itu kan, menurut komandan itu seperti apa sih, Dan? Pemadam kebakaran sangat hebat dibandingkan mungkin dinas yang lain, karena memang selain kita mencari penghasilan buat keluarga, setiap apapun yang kita lakukan itu ada amal ibadah buat kita, bahkan dari keluarga kita, makanya buat keluarga kita, karena benar-benar kita datang ke sana, pemadam itu selalu menolong orang. Apalagi untuk sampai saat ini, apapun yang diminta masyarakat, nggak ada istilah pemadam nolak. Kita harus jalan sampai sana. Harus lah ya. Sampai yang barang kecil, HP jatuh ke got pun kita turun ke got, cuma nggak sebanding sama tenaga kita maupun sama HP-nya gitu. Tapi kita jalankan. Ya, saya terima kasih sekali. Salam buat rekan-rekan Tambora. Saya yakin saya bisa seperti ini itu berkat doa teman-teman Tambora semua. Ya termasuk ini ya Taman Sari. Karena bang saya cukup lama di Tambora, juga cukup lama di Taman Sari, juga cukup lama. Itu hampir Taman Sari hampir kayak Tambora 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua teman-teman di sana semuanya lah. Ya, saya terima kasih, dan saya juga mohon pamit karena memang 1 September besok saya purna bakti. Mudah-mudahan saya masih dikasih kesempatan buat berperan membantu masyarakat walaupun kecil apapun. Itu saja. Saya coba terima kasih. Pak Eko, apa kabar? Gimana Pak Eko? Pak Eko, selamat purna bakti pengabdiannya selama ini, dan terima kasih atas segala pengabdiannya. Kami merasa kehilangan figur Pak Eko sebagai kasih ops, kasih pengendali di wilayah Jakarta Barat. Saya selalu telepon, on call, dia selalu jawab. Terima kasih. Satu kata buat Pak Eko, pekerja keras. Dan salut, terima kasih, selamat purna bakti, dan jaga silaturahmi, jaga kesehatan. Semoga Pak Eko lebih sukses lagi. Terima kasih Pak Eko.